Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Baik teman-teman, pada video kali ini Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul reflexive pronouns. Oke teman-teman, tapi yang ini adalah khusus ya bagi pemula. Jadi reflexive pronouns for beginners. Oke teman-teman, mungkin teman-teman sudah melihat video kami sebelumnya dengan judul yang sama, yaitu reflexive pronouns, tapi itu khusus untuk level yang lebih tinggi lagi. Oke teman-teman, nah reflexive pronouns ini sebagaimana teman-teman telah ketahui merupakan bagian dari pronouns yang ada 8 jenis. Tanpa harus menunda lebih jauh, mari kita langsung aja masuk ke topiknya. Oke, sebenarnya apa sih reflexive pronouns? Oke. Reflexive pronouns adalah pronouns yang berakhiran self, ya berakhiran self atau selves, ya teman-teman. Nah, bedanya kalau yang self ini untuk singular, sedangkan self ini adalah untuk plural. Oke teman-teman. Nah, tolong teman-teman perhatikan tabel berikut ini. Oke. Nah, di sini kita lihat teman-teman, ya. Untuk singular tunggal, ya, contohnya I sebagai subjek pronounsnya, I saya, ya orang pertama tunggal, dimana sebagaimana teman-teman ketahui adalah objek pronounsnya me, I jadi objeknya jadi me. Nah, untuk reflexive pronouns itu dia menjadi myself, ya. Myself artinya diri saya sendiri atau saya sendiri. Nah, untuk you, nah perhatikan teman-teman. Nah, you itu kan bisa singular, bisa juga dia plural, ya. You kamu sendiri, itu dia singular. Sedangkan you, Anda sekalian, atau sering kita sebutkan kalian, nah itu adalah bentuk plural. Ya teman-teman, juga perhatikan untuk pluralnya itu dia di sini berubah, bukan lagi yourself, tapi yourself, yourselves, ya. Nah dia sebagaimana teman-teman ketahui, coba diperhatikan, coba dilihat lagi video Sir Nusradin yang membahas tentang noun, ya, dimana setiap kata benda nouns yang berakhiran dengan self, elf gitu, ada f-nya, ini yang berakhiran f atau v gini, ya, seperti misalnya wife, singular jadi wife, knife, ya menjadi knife dan sebagainya, ya. Itu bisa dilihat kembali di video Sir Nusradin yang membahas tentang noun. Oke. Nah, jadi you dimana objek pronounnya tetap you, sedangkan reflexive noun yourself, kamu sendiri. You menjadi yourself, ya, Anda sendiri, ya, kamu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, he, dia orang ketiga tunggalnya itu menjadi himself, dia sendiri. He himself, dia sendiri, ya. She untuk cewek menjadi herself, ya, kalau objek pronounnya yaitu her, sedangkan untuk reflexive pronounnya
herself. Dia sendiri, ya, untuk cewek, dia sendiri. Nah, oke. It. Nah, it ini kan kata ganti untuk apa? Untuk hewan, ya. Juga untuk benda. Ya. Bisa juga untuk baby. Ya, itu kita kata gantinya adalah it. Untuk refleksi pronounnya adalah itself. Benda itu sendiri, dia sendiri, ya. Jadi kalau kita bicara misalnya tentang kucing, ya, jadi kita bilang kucing itu sendiri, ya. The cat itself atau itself, ya. Oke, ini adalah bentuk singular. Nah, bentuk pluralnya we, kita atau kami, ourselves. Menjadi ourselves, kami sendiri, ya, kami sendiri, ya. Nah, you, nah ini untuk plural tadi sudah, you yourself, ya, kamu sendiri, ya, kamu sendiri yang lakukan misalnya, ya. They, mereka, menjadi themselves, ya. They menjadi themselves, mereka sendiri, ya, mereka sendiri, they themselves, ya, they themselves did that, itu contoh kalimatnya, ya, mereka sendiri yang melakukannya. Oke, sebentar lagi nanti teman-teman akan lihat contoh-contoh dalam kalimat. Oke, teman-teman, coba perhatikan lagi, ya, ini adalah bentuk singular dan ini adalah bentuk plural. Ya, bedanya cuma dibedakan, coba lihat untuk singular di sini dia menggunakan self, ya, sedangkan untuk plural ini berakhiran dengan selfless, ya, selfless. Itu bedanya, ya. Untuk singular self, untuk plural selfless. Oke, teman-teman coba perhatikan contoh kalimat berikut ini dengan menggunakan reflexive pronouns, ya, atau kata ganti diri, ya. Kita perhatikan nomor 1, John taught himself. John mengajar dirinya sendiri, ya. Kita lihat John, ya, refleksi pronounnya himself. John mengajar dirinya sendiri. Dia bukan mengajar orang lain, tapi dia mengajar dirinya sendiri, ya. Contohnya dengan membaca buku, ya, lihat di online dan sebagainya. Oke. Second, Anna enjoyed herself very much at the party, ya. Anna, ya, menikmati, ya, dirinya sendiri, ya, dia menikmati dirinya sendiri di mana, ya, di pesta tersebut, ya. Dia sangat menikmati dirinya sendiri di pesta tersebut. Number 3, you should give yourself, ya. Jadi lihat sini, you menjadi yourself. You should give yourself more time, ya. Kamu harus memberikan, ya, lebih banyak waktu pada dirimu sendiri, ya. You should give yourself more time. Oke, nah, number 4, they blame themselves for the mistake. Ya, mereka menyalahkan, ya, diri mereka sendiri. They blame themselves, mereka menyalahkan diri mereka sendiri atas kesalahan tersebut. Oke, number 5, I cut myself while shaving this morning. Saya melukai diriku sendiri, ya, melukai diriku sendiri ketika
bercukur tadi pagi. Ya, cut di sini artinya melukai. Ya, maksudnya terpotong dengan pisau silet gitu ya. I cut myself while sleeping. Jadi I jadi refleksi pronounnya menjadi myself. Diriku sendiri. Oke. Number 6, the kitten now worship itself. Nah, perhatikan teman-teman. Ya, untuk benda atau hewan, ya, kucing, anjing dan sebagainya, itu kata gantinya adalah it. Maka di sini kita gunakan itself. Ya. Oke, bagaimana kalau kita buat the kitten itself? Bisa juga, tapi kita langsung ya merubah the kitten ini menjadi it. Jadi di sini menjadi itself. Kucing itu sendiri, ya. Jadi kucing itu sekarang ya membersihkan, ya, washes, membersihkan dirinya sendiri, ya, setiap hari membersihkan dirinya sendiri. Oke. Number 7, she made the dress by herself. Nah, ya, coba teman-teman perhatikan di sini khusus di sini ada menggunakan kata by. Ya, dimana kalau kita menggunakan kata by di situ ada dua pengertian. Yang pertama pengertiannya melakukan sendiri tanpa ada campur tangan orang lain, tanpa ada bantuan orang lain atau pihak lain. Kita gunakan by. Jadi she made the dress by herself. Dia membuat pakaian itu ya oleh dirinya sendiri, ya, tanpa ada bantuan orang lain. Nah, berikutnya di sini she lived by. Di sini juga ada by di sini. Nah, by di sini arti yang kedua adalah sendiri. Ya, yang pertama tadi tanpa bantuan dari pihak lain, dan yang kedua adalah sendiri. She lives by herself. Ya, sama dengan seperti she live alone. Ya, dia tinggal sendiri. Atau dengan kata lain, she live on her own. Ya, itu bentuk idiomnya, teman-teman. She live alone atau she lives on her own. Nah, jadi bisa juga kita gunakan by herself, artinya alone. Nah, berikutnya, the president himself handed me the reward. Nah, coba perhatikan di sini. Setelah ini ada noun-nya, langsung di sini adalah reflexive pronoun-nya di sini. Nah, di sini gunanya adalah sebagai menegaskan bahwa presiden itu sendiri, ya, tanpa mewakili pihak lain, tanpa mewakili asistennya, ya, menyerahkan kepada saya, presiden itu sendiri menyerahkan kepada saya hadiah tersebut. Nah, jadi coba diperhatikan teman-teman di sini setelah noun atau boleh juga pronoun, misalnya he, himself boleh juga. Nah, itu berarti pronoun. Kalau the president ini berarti menggunakan apa? Noun, ya, kata benda. Jadi di sini refleksi pronoun di sini, ya, gunanya adalah untuk menegaskan bahwa dia sendirilah yang melakukannya tanpa mewakili orang lain, ya, teman-teman. Nah, jadi demikian teman-teman, ya, ini adalah contoh-contoh penggunaan reflexive pronouns, ya, dalam percakapan bahasa Inggris, ya, dalam tulisan, baik dalam tulisan maupun dalam percakapan, ya, teman-teman. Bagaimana kalau mau katakan jagalah dirimu sendiri? Bagaimana teman-teman? Jagalah dirimu sendiri. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Oke.
Nah, jagalah bagaimana? Menjaga bahasa Inggris apa, teman-teman? Ya, look after. Ya, ini menjaga. Ya, menjaga, melihat gitu ya. Jadi kalau bagaimana kita ingin katakan jagalah dirimu sendiri. Bagaimana teman-teman? Ya. Look after, tambah aja di sini yourself. Look after yourself. Jagalah dirimu sendiri. Oke teman-teman? Nah, bagaimana ini kalau kita rubah menjadi yourself? Yourself. Ini bentuk plural, ya. Boleh aja teman ya kan, kalau yang ini nomor 1, ini berarti Anda sendiri. Tapi kalau nomor 2 ini look after yourself, berarti kita ingin mengatakan kepada yang lebih dari satu yang banyak. Ya, katakanlah seperti Sir Nusradin ingin mengatakan kepada murid-murid Nusradin, oke? Ya, Sir Nusradin akan mengatakan yang nomor 2, look after yourself. Ya. Atau bagaimana dengan kata-kata take care? Ya. Take care. Take care of yourself. Nah, ya bisa juga ya. Take care of yourself. Ya, ini juga lihat yourself ini kalau orangnya 1 ya. Take care of yourself. Oke. Bagaimana kalau ingin mengatakan ya, komputer itu akan mati dengan sendirinya. Dalam waktu 5 menit. Ya gimana teman-teman mengatakannya? Komputer itu akan mati dengan sendirinya dalam waktu 5 menit. The computer ya akan mati ya will turn ya itself off in 5 minutes. Nah, coba teman-teman perhatikan. The computer will turn itself ya, reflexive pronouns untuk apa? The computer. Ya, komputer itu akan turn itself off. Ya, turn off itu kan mati. Ya, akan mati dengan sendirinya. Will turn itself off in 5 minutes. Ya, dalam waktu 5 menit. Oke teman-teman. Bagaimana kita ingin mengatakan jangan lukai dirimu sendiri? Bagaimana teman-teman? Jangan lukai dirimu sendiri. Gimana? Jangan, bahasa Inggrisnya apa? Don't. Melukai, hurt. Jangan melukai dirimu sendiri. Don't hurt yourself. Don't hurt yourself. Jangan melukai dirimu sendiri. Oke? Silakan memperkenalkan dirimu. Nah, bagaimana teman-teman? Silakan memperkenalkan dirimu. Please introduce yourself. Ya, please introduce yourself. Oke teman-teman, silakan memperkenalkan dirimu. Oke teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman ya, sebagian teman-teman yang mengatakan, Sir, kenapa di sini menggunakan yourself? Yang mana Sir? Subjeknya kok nggak ada di sini? Ya. Oke teman-teman. Nah, untuk kalimat perintah, ya, untuk kalimat perintah
itu biasa subjeknya tidak disebutkan atau tidak ditulis. Ya. Contoh misalnya, kita katakan please open the door. Please open the door. Ya, silakan buka pintu itu. Nah, di sini sebenarnya subjeknya siapa, teman-teman? You. Ya. You please open the door. Nah, tapi subjek di sini you itu tidak pernah disebutkan. Ya, dalam bahasa Inggris nggak pernah disebutkan atau dituliskan. Sebenarnya di situ subjeknya you. Ya, maka setiap kalimat perintah kita memerintah berarti memerintahkan seseorang, ya, kamu. Silakan kamu duduk. Please sit down. Ya, jadi di sini yourself ini, karena di sini subjek sesungguhnya itu yang tidak kelihatan, yang tidak tertulis dan tidak diucapkan, itu sebenarnya subjeknya adalah you. Oke, teman-teman. Ya, mungkin hanya demikian aja, ya, ulasan tentang reflexive pronouns khususnya untuk pemula. Reflexive pronouns for beginners. Oke, teman-teman. Ya, teman-teman yang belum subscribe, ya, silakan subscribe, dan apabila teman-teman suka, pilih like dan share, ya, share to your friends. Oke, teman-teman, hanya sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu, ya, see you on the next video. Bye bye.